kelompok 5 kelas A Indralaya yang beranggotakan saya Rahman Vitasari, saya Nabila Maharani, saya Rezi Rizka Wahyudi. Dalam video kali ini kami akan membahas mengenai struktur protein. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu menguasai pondasi saintifik tentang struktur protein. Alat yang digunakan, handphone, dan laptop. Prosedur proyek. 1. Mempelajari dan memahami pokok bahasan mengenai struktur protein. Yang kedua, memahami mengenai struktur primer protein, struktur sekunder protein, struktur tersier protein, dan struktur kuartener protein. 3. Persiapan dalam membuat video. 4. Perekaman video penjelasan mengenai struktur protein. Kelima, pengeditan video hingga selesai. Struktur protein. Struktur protein adalah susunan 3 dimensi atom-atom dalam molekul protein yang merupakan rantai amino. Untuk menjalankan fungsi biologinya, protein melipat menjadi satu atau lebih struktur 3 dimensi yang dipengaruhi oleh sejumlah interaksi non-kovalen seperti ikatan hidrogen, ikatan ionik, ikatan van der Waals, dan ikatan hidrofobik. Tingkatan struktur protein. Struktur primer protein. Struktur primer merupakan tingkat paling sederhana dari struktur polimer. Struktur primer merupakan struktur protein yang hanya terdiri dari urutan asam amino dalam rantai polipeptida. Titik struktur primer protein hanya memiliki ikatan peptida. Setiap asam amino memiliki gugus karboksil, gugus amino, dan gugus R. Gugus R juga disebut dengan rantai samping. Struktur sekunder protein. Struktur sekunder protein mengacu pada struktur lipatan lokal yang terbentuk di dalam polipeptida karena interaksi antara atom-atom tulang punggung. Struktur sekunder selain memiliki ikatan peptida juga distabilkan dengan ikatan hidrogen antara residu asam amino terdekat. Struktur asam amino, gugus karboksil, dan gugus NH ikatan samping atau gugus yang berdekatan membentuk struktur alpha helix dan beta sheet. Lipatan protein tergantung pada amino. Fungsi asam yang dimiliki kedua ikatan ini sebagian besar disebabkan oleh ikatan hidrogen. Struktur tersier protein. Struktur tersier mengacu pada tata ruang secara keseluruhan, susunan atom dalam protein. Struktur tersier terutama disebabkan oleh interaksi antara gugus R dari asam amino yang membentuk protein. Interaksi gugus R yang berkontribusi pada struktur tersier termasuk ikatan hidrogen, ikatan disulfida, ikatan ion interaksi dipol-dipol, dan gaya dispersi London. Ikatan tersier terbentuk akibat rantai samping yang posisinya berjauhan sehingga terbentuk struktur 3 dimensi. Yang terakhir yaitu struktur kuartener protein. Umumnya protein hanya terdiri dari 3 tingkat struktur saja, yaitu struktur primer, sekunder, dan tersier, dan terdiri dari rantai polipeptida tunggal. Akan tetapi beberapa rantai polipeptida atau yang sering dikenal dengan subunit bersatu melalui interaksi, maka akan terbentuk struktur protein kuartener. Contoh dari protein kuartener yaitu hemoglobin. Jadi hemoglobin ini adalah 2 rantai alpha helix dan 2 rantai beta sheet yang terikat sangat erat. Polipeptida dihubungkan oleh ikatan hidrogen dan interaksi asam amino hidrofobiknya. Kesimpulan. Dapat kita simpulkan dari video penjelasan tadi, struktur protein adalah susunan 3 dimensi atom-atom dalam molekul protein, merupakan rantai asam amino. Struktur protein dapat dijabarkan dalam 4 tingkatan berbeda.
yaitu struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, dan struktur kuartener. Sekianlah video dari kami, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.